Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Dua Sindang Bapak Supriyadi SPD, yang saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu Guru SDN Dua Sindang yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana telah memberikan kita hidayahnya sehingga kita bisa datang ke sini dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang satu apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam saya berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah memberikan kita syafaatnya. Semoga kita diberikan keselamatan di yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Hari ini saya akan berbagi praktek baik. Sebelumnya marilah kita dengarkan sambutan kepada Kepala Sekolah SD Dua Sindang kepada Bapak Supriyadi SPD. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pak Alis selaku guru PJOK SDN Dua Sindang yang kami hormati, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru pengasuh pendidik SDN Dua Sindang yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini Pak Alis istilahnya berbagi ilmu, Pak Alis ya, berbagi ilmu yang diperoleh beliau selama mengikuti PKG PJOK. Alhamdulillah Bapak Ibu, tajuk hari ini adalah berbagi praktik baik menggerakkan komunitas belajar sekolah. Ini artinya adalah ilmu yang didapat Pak Alis selama mengikuti PKG ini dibagikan kepada kita Bapak Ibu. Kalau Pak Alis tugasnya mengajar PJOK, artinya adalah ilmunya nanti bukan materi PJOK Pak Alis ya, tetapi adalah bagaimana strategi yang bisa diterapkan Pak Alis untuk meningkatkan pembelajaran PJOK di sekolah kita. Dan hari ini Pak Alis menawarkan atau ingin menyampaikan sebuah strategi pembelajaran PJOK yang namanya adalah SEM, bukan MESEM ya, SEM, Sport Education Model. Ini nanti seperti apa, kita akan simak bersama paparan dari Pak Alis. Kepada Pak Alis nanti sekolah hanya bisa menyampaikan terima kasih ya. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini tidak hanya berhenti sampai di sini Pak Alis, tetapi bisa berlanjut ke program-program yang pada intinya adalah meningkatkan kompetensi guru. Tidak hanya PJOK, Bapak Ibu guru yang lain apabila kementerian atau yayasan atau apapun yang mengadakan kegiatan yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru, itu alangkah baiknya diikuti. Ini Pak Alis sebagai, bisa saya sebutkan sebagai pionir dari Bapak Ibu guru yang ada di SDN Dua Sindang melalui keikutsertaan beliau dalam program PKG, program kompetensi guru, yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensinya Pak Alis. Dari saya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita simak bersama paparan berbagi praktik baik yang disampaikan oleh Pak Alis, dengan harapan kegiatan ini nanti bisa membawa manfaat yang besar
besar untuk sekolah ya. Khususnya untuk Pak Alis sendiri selaku pengampu mata pelajaran PJOK dan bisa diimbaskan ilmunya, Bapak Ibu guru nanti bisa menangkap ilmu yang bisa disampaikan Pak Alis sehingga bisa diterapkan di kelas masing-masing. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Pak Alis, selamat menjalankan kegiatan berbagi praktik baik, semoga nanti dilancarkan dan membawa manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Supriyadi selaku Kepala Sekolah SD Kelas. Nah, ini menginjak materi, kita santai-santai saja ya Bapak Ibu. Nanti kita diskusi ya terkait yang saya paparkan ini. Nah, sebelumnya kita SBG dulu ya. Tapi ini ya SBG-nya menjawab pertanyaan. Ya, jadi pemanasan. Karena PJOK itu materinya pemanasan dulu, setelah itu materi inti. Ya. Pemanasan dulu ya. Ya, di sini saya memberikan clue. Clue-nya adalah jangan lupakan yang ketiga. Jangan lupakan yang ketiga. Clue-nya itu ya, jangan lupakan yang ketiga. Pertanyaannya ini Bapak Ibu, yang pertama Pak Penabit, yang kedua Pak Bintang, yang ketiga siapa? Kira-kira siapa? Salah. Mungkin ada yang bisa. Clue-nya adalah jangan lupakan yang ketiga. Yang pertama Pak Prawit, yang kedua Pak Bintang, yang ketiga siapa? Yang ketiga, yang pertama Pak Prawit, yang kedua Pak Bintang, yang ketiga siapa? Yang ketiga, yang pertama Pak Prawit, yang kedua Pak Bintang, yang ketiga. Siapa Pak? Yang ketiga Pak. Jadi jawabannya adalah yang ketiga Bermalika boleh, yang ketiga saya boleh. Ya. Itu. Ya, terima kasih. Ya, langsung saja kita mengajak ke materi. Ya, terkait praktek baik ya, Bapak Ibu, ini menggerakkan komunitas belajar sekolah. Jadi komunitas belajar sekolah kita harus berkolaborasi. Jadi kita kerjasama Bapak Ibu. Terkait PJOK, terkait mata pelajaran agama itu guru kelas kita harus berkolaborasi biar untuk mencapai tujuan yang sangat baik. Untuk saya rancangannya adalah pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan SEM Sport Education Model. Nah, di sini nanti kemarin itu saya sudah melaksanakan Bapak Ibu. Itu terkait SEM ini kemarin itu bulan Asti. Jadi anak-anak saya edukasi sebentar, tapi kurang sempurna karena yang waktunya mendadak. Jadi nanti kalau ada waktu lebih, insya Allah ini anak-anak ini antusiasnya itu luar biasa, Bapak Ibu. Nanti kalau kita kerjakan, insya Allah anak-anak ini bisa. Nah, ini terkait sport education model. Perkenalkan, nama saya Arif Dodo SPD. Kelas saya ini di kelas 11 PJOK
dan tema saya ini adalah nanti permainan tradisionalku, Bapak Ibu. Karena tempat sini kan pegunungan, jadi saya adakan permainan tradisional agar supaya anak-anak itu mengenal lebih dengan permainan tradisional. Jadi permainan tradisional itu kemarin itu diperlombakan di tingkat kabupaten dan di tingkat provinsi dan nasional. Ya, ini latar belakang sport edukasi model atau SEM adalah suatu pendekatan pembelajar PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konsep kehidupan nyata bidang olahraga. Ini merupakan salah satu program yang berdampak positif pada murid dengan memberikan kesempatan murid untuk belajar mengeksplorasikan berbagai peran dalam tim. Selain menjadi pemain, murid dapat mengambil peran lain tergantung antusiasnya, seperti menjadi pelatih, manajer, peralatan, wasit, pencatat skor, bahkan bisa juga menjadi penonton. Jadi nanti anak-anak saya gambarkan itu mungkin nanti kelas 6 menjadi panitianya, adik-adik kelasnya itu jadi peserta. Mungkin gambaran saya seperti itu. Jadi nanti kalau sudah lulus di sebelah sini, ya anak-anak biasanya Agustusan ada perlombaan apa jadi poli, nah, tingkat RT, Bapak Ibu. Nah, nanti anak-anak yang sudah menjadi panitia itu bisa. Nah, itu nanti pembukaannya gimana, terus sambutan, terus perlengkapan itu. Mungkin rencana saya ini, Pak. Terus saya lanjut, saya memberikan kesempatan pada murid untuk mempelajari keterampilan taktik, strategi, kemampuan atau minatnya, dan bisa menguatkan kepemimpinan murid student agency dengan memberikan ruang dan melibatkan murid dalam memberikan suara, voice, pilihan choice, dan evaluasi sehingga terwujudnya lingkungan yang menunggu kembangkan kepemimpinan murid. SEM yang akan dilaksanakan adalah dengan pertandingan permainan tradisional, karena ini kemarin itu Pak Prawit itu membuat ekran di kelas 5 ini emang tidak dibuat, nanti saya laksanakan tradisional ini materinya ekran. Antar kelas di SD 2 Sunda tujuan dilaksanakan pertandingan ini adalah semakin berkembangnya zaman dan semakin majunya teknologi, maka permainan tradisional telah hilang atau sudah tidak pernah dimainkan lagi pada masyarakat. Harapan saya nantinya peserta didik dapat mengenal, menumbuhkan rasa bangga dan cinta budaya lokal dalam konteks permainan tradisional ekran dan mampu menyajikan permainan tradisional ekran serta memahami filosofi tradisional masyarakat sekitar terkait kekayaan dan kearifan lokal permainan tradisional anak Indonesia. Peserta didik juga diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai luhur kebudayaan yang tergambar dalam diri peserta didik. Nah, ini capaian yang diharapkan dalam langkahnya. Nomor 1 ini capaian dan tujuan melalui permainan tradisional, peserta didik mampu mengenal, menumbuhkan rasa bangga dan cinta budaya lokal dalam konteks permainan tradisional, melestarikan permainan tradisional, kepemimpinan yang bertanggung jawab. Jadi nanti anak-anak dikasih pemimpinan yang bertanggung jawab. Untuk peran ini peserta didik menjadi panitia, peserta, pelatih, wasit, penonton, dan peran lainnya dalam SEM. Ini jadi anak-anak nanti yang melihat Bapak Ibu cuma melihat dan paling menyerahkan hadiah.
gitu. Biar anak-anak berkreasi sendiri, tapi tetap dengan dalam bimbingan nanti saya yang membimbing anak-anak. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama diskusi dengan seluruh warga sekolah, mensosialisasikan kepada peserta didik latihan dan pengolahan mesin, menganalisis pertandingan, menyelenggarakan bermain pertandingan tradisional, pemilihan peran dalam tahap afiliasi. Nah, ini masa ini mungkin pelaksanaannya ini saya rencanakan selama 1 semester. Pak, mungkin ada usulan baru ulangan terus saya adakan gitu. Semester 2. Iya, semester 2. Terus seperti lomba. Iya, nanti bisa digabungkan ke P5 boleh? Bisa Pak? Digabungkan ke P5 boleh? Ya bisa. Jadi nanti anak-anak setelah melaksanakan P5 terus melakukan SEM itu mungkin kalau bisa waktunya bisa nanti bisa dilaksanakan. Nah, ini struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, kurikuler. Nomor 2, murid yang terlibat dari kelas 1 sampai 6, baik laki-laki maupun perempuan. Nomor 3, waktu kegiatan dilaksanakan di akhir semester 1. Semester 1. Nomor 4, penanggung jawab adalah kepala sekolah, KSD yang menjadi lokomotif, fasilitator adalah guru BJOK dan bekerja sama dengan semua pakar peserta mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas. Kepanitiaan peserta dan pihak lainnya yang terlibat berasal dari peserta. Nah, ini pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas. Nah, ini yang pertama, sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademik sejumlah total 9 orang ya sini. Untuk nomor 2, peserta didik yang berjumlah 29. Benar ya Pak Aldi? 28. Oh iya, siap. Sesuai dengan minat dan bakatnya untuk menjadi panitia beserta wasit, pelatih, dan penonton. Untuk sekolah memiliki halaman yang luas, mungkin di halaman yang depan itu bisa. Nah, nomor 4, sarana prasarana sekolah yang lengkap sebagai pendukung untuk melaksanakan pertandingan mulai dari scoring, board, dan peralatan lain. Nah, ini rencana evaluasi. Ada beberapa implementasi SEM dalam pembelajaran, masing-masing tahapan harus dievaluasi. Evaluasi seluruh akan dilakukan pada akhir tahapan, yaitu evaluasi, refleksi, penerapan SEM dalam BJOK. Beberapa hal yang harus dievaluasi adalah ini evaluasinya. Yang pertama, tujuan pembelajaran, meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam SEM. Nomor 2, umpan balik dari murid tentang pengalaman dalam pembelajaran SEM, mengumpulkan pendapat melalui refleksi. Dan nomor 3, refleksi guru. Nah, ini refleksi terhadap perencanaan pelaksanaan dan pengelolaan SEM. Jadi nanti saya mohon untuk refleksinya Bapak Ibu Guru. Nomor 4, evaluasi kinerjatik, meninjau kolaborasi dan kinerja dalam SEM. Nomor 5, evaluasi penerapan konsep play-play, meninjau penerapan konsep play-play dan sikap sportif. Terintegrasi dengan baik selama pelaksanaan, mengevaluasi bagaimana murid menghormati aturan, menghargai lawan, dan menunjukkan etika olahraga yang baik. Evaluasi
manajemen kelas dan pengolahan waktu, efektivitas, aktivitas sang murid yang terlibat sesuai dengan perannya. Nah, ini memungkinkan tantangannya mungkin yang terjadi di sekolah-sekolah ini. Kemungkinannya tantangan yang dialami adalah pengolahan waktu, jadwal yang padat, ya, dan keterbatasan waktu dalam mempengaruhi penyelenggaraan. Jadi faktor waktu ini mungkin nanti bisa didiskusi dan pada waktu pelaksanaan itu. Nomor 2, faktor alam atau cuaca. Nah, ini loh, ini curah hujannya sangat tinggi. Mungkin nanti ini tantangannya, faktor alam atau cuaca. Karena lapangan outdoor dan berpaving, maka faktor cuaca sangat berpengaruh. Nomor 3, motivasi peserta. Meningkatkan motivasi peserta dapat menjadi tantangan, terutama jika mereka kurang tertarik dengan kegiatan ini. Jadi tantangan itu meningkatkan motivasi peserta. Nomor 4, komunikasi. Komunikasi mungkin juga bisa menjadi tantangan bagi kita dikarenakan terkadang peserta didik belum mengerti apa yang kita maksud. Nah, ini komunikasi itu penting. Jadi nanti saya harap nanti kalau pada waktu pelaksanaan SEM saya berkoordinasi kepada Bapak Ibu wali kelas untuk komunikasi pada siswa-siswi lebih intens. Nomor 5 adalah keterlibatan orang tua. Kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dan komunitas dapat mengurangi motivasi benar-benar. Ini keterlibatan orang tua ini sangat penting. Kalau tidak diberi izin orang tua ya tidak bisa dilaksanakan. Nah, solusi. Nah, ini ada solusinya. Yang pertama, perjalanan yang efisien. Jadi nanti di waktu yang longgar, anak-anak tidak pada waktu aktif belajar, pada waktu setelah ujian itu bisa. Nomor 2, mencari ganti hari dan berpindah ke lapangan yang berrumput atau tanah. Bisa berpindah di halaman pabrik atau pondok di sini. Mungkin di pabrik kalau bisa. Nomor 3, menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan ujian. Nomor 4, komunikasi yang terbuka dan menggunakan bahasa atau tulisan yang mudah dipahami, memberikan evaluasi, membangun kepada peserta didik. Nomor 6, mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menjelaskan tujuan program. Nah, ini terima kasih sudah. Nah, ini adalah Mas Agus Wijaratno. Bapak Ibu, ini adalah fasilitator saya dalam pembelajaran PJOK. Dia guru PJOK di SD 4 Perjotangan. Jadi ini rumahnya menurut. Nah, mungkin itu dari saya, Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan terkait SEM. Kalau tidak, saya tutup atau breaking lagi. Mungkin Bu Malina masih bingung. Kok jawabannya ngono? Apa lu? Bu, jawabannya tadi apa, Bu? Salah, Bu. Cluenya ada, jangan lupakan yang ketiga, Bu. Yang pertama adalah Pak Prawir, yang kedua adalah Pak Tri, yang ketiga itu siapa? Pak Mas. Apa? Yang ketiga aku. Nah, boleh. Yang jelas itu tidak boleh langsung menjawab. Ada kata-kata yang ketiga adalah Pak Tri, Pak Ali, sama Pak Bu. Karena punya jangan lupakan yang ketiga. Saya bingung, Bu.
Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya, mungkin itu dari saya. Mungkin ada pertanyaan, Bapak Ibu. Enggak, silakan. Terima kasih Pak Alis. Saya mau menanyakan tentang materi yang disampaikan Pak Alis tadi. Untuk penilaiannya itu berarti sama kayak prima ya? Penilaian lebih ditekankan ke prosesnya nanti. Untuk rapot itu nanti masuk mana? Penilaiannya masuk di rapot P5 atau rapot apa? Atau rapot mapel PJOK gitu? Ada? Terima kasih. Nah, mungkin untuk penilaiannya itu langsung ke penilaian di PJOK, Pak, karena nanti ada rubriknya. Nanti ada rubriknya. Insya Allah ini adalah materi saya yang terakhir, pembelajaran saya di PKG juga yang terakhir. Mungkin yang selanjutnya Insya Allah nanti untuk penilaiannya mungkin lebih diberi oleh fasilitator saya atau di BGBP Jawa Timur. BGBP Jawa Timur. Ini kok. Ini ada lagi pertanyaan, Pak. Mungkin kalau ekran nanti kita baca dulu. Apa? Pelatihannya itu tadi anak-anak sebelum saya memaparkan, tadi saya kasih dulunya. Nanti anak-anak siapa yang bisa main ekran ada, boleh Fadil itu bisa, siapa? Wino bisa, tapi yang grafik Pak, enggak apa-apa. Yang penting kita belajar bersama-sama. Oke. Cukup Pak. Oke. Mungkin Pak Tri, mungkin ada tambahan. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan Bapak Ibu Guru telah meluangkan waktu di sini. Pembelajaran saya di PKG PJOK ini mungkin yang terakhir, kurang berhasil lagi. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan sampai selesai dan mendapatkan sertifikat. Terima kasih. Saya kiri, kalau ada pertanyaan saya minta maaf. Saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bersama. Pas ini. Oh, foto.